Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Masih semangat nggak nih? Masih. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa jenis sampah dan saya akan mengulas sedikit lagi, mengulas kembali. Nah, permasalahan sampah ini tidak hanya berkaitan dengan jumlahnya yang terus meningkat, tetapi juga berkaitan dengan cara pengelolaannya yang belum optimal. Nah, jadi perlu suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penanganan sampah, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Nah, kita pasti sudah familiar dengan jenis-jenis sampah. Ada 3, apa saja teman-teman? Organik, anorganik, sama sampah B3. Ya, betul. Apa itu sampah B3, Mbak Nisa? Dan berbahaya. Ya, betul. Nah, sampah organik itu merupakan sampah yang berasal dari bahan alami dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Saya. Oke, Mbak Nisa, apa saja? Daun-daunan. Ya, betul. Sisa makanan. Ya, Terus kulit-kulit buah. betul sekali. Nah, lalu yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri merupakan sampah yang berasal dari bahan non-alami dan sulit terurai secara alami. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Angkat tangan. Oke, Mbak Nisha. Plastik, kertas, kaca, logam. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nisha. Lalu yang ketiga ada sampah B3. Sampah B3 sendiri merupakan sampah yang mengandung zat berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan. Contohnya baterai, produk elektronik, lampu LED, obat kadaluarsa atau cat. Nah, untuk sampah B3 sendiri pengelolaannya itu disendirikan. Jadi untuk obat-obatan itu jangan dibuang ke saluran air atau tempat sampah. Jadi kita bisa bawa obat-obatan tersebut ke apotik atau program pengumpulan limbah medis. Lalu ada baterai. Nah, baterai ini disimpan di wadah bekas yang tertutup sampai ada program pengumpulan baterai di daerah atau toko elektronik. Yang ketiga ada lampu neon atau LED. Jangan dibuang ke tempat sampah karena mengandung merkuri dan itu bisa meledak ya kalau kita di pembuangan akhir nanti. Nah, cari fasilitas atau program pengumpulan khusus untuk membuang lampu neon atau LED. Nah, lalu yang keempat ada peralatan elektronik. Ikuti program e-waste recycling atau pengumpulan elektronik bekas yang disediakan oleh toko atau pemerintah setempat. Next. Nah, konsep pengelolaan sampah sendiri kita pasti sudah tahu 3R apa saja? Reuse dan recycle. Nah, reuse sendiri merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menghasilkan sampah. Konsep ini menekankan pada perubahan pola konsumsi masyarakat agar lebih bijak dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. Lalu yang kedua ada reuse. Reuse merupakan upaya untuk menggunakan kembali barang yang masih layak pakai tanpa melalui proses pengolahan. Lalu untuk recycle sendiri merupakan proses pengolahan sampah menjadi produk baru dan memiliki nilai guna. Proses ini dilakukan melalui berbagai metode pengolahan tergantung pada jenis sampah yang dihasilkan. Nah, pengertian bank sampah sendiri merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah. Nah, kalau di bank itu kita kan menabungnya uang ya. Iya. Tapi kalau di bank sampah kita itu menabungnya sampah dan nanti bisa menghasilkan uang. Oke.
Tujuannya sendiri mengurangi sampah yang pastinya, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Jadi kita bisa memilah sampah organik dan anorganik sendiri agar nanti tukang sampahnya itu tidak terlalu ribet memisahkan ke tempat pembuangan akhir. Nah, lalu ada manfaat bank sampah. Yang pertama menjaga kebersihan lingkungan pastinya. Lalu yang kedua mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga memberikan nilai ekonomi. Dan yang keempat meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, untuk struktur dan tugas pengurusan bank sampah sendiri, dalam pelaksanaannya kegiatan bank sampah pasti memerlukan struktur organisasi yang jelas agar pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan terorganisir. Yang pastinya pertama ada ketua, lalu dibantu oleh sekretaris untuk pencatatan administrasi, lalu bendahara yang bertugas bertanggung jawab mengelola keuangan bank sampah, lalu ada seksi penimbangan, pengupahan, dan juga humas dan edukasi. Nah, setelah ini saya akan menampilkan satu video yang mungkin bisa mengedukasi teman-teman ya. Kita simak ya teman-teman. Iya. Ini dia Banyumas, kabupaten yang terdapat sampah, bahkan bisa menghasilkan 600 ton sampah per hari, tapi sekarang apapun besar sampahnya berhasil diolah. Dan sekarang Banyumas itu jadi salah satu daerah yang punya pengolahan sampah terbaik di Indonesia. Kira-kira apa ya hasilnya? Yuk ikuti web lihat pengolahan sampah di Banyumas. First impression waktu sampai di Banyumas itu bersih banget, tapi ternyata kondisi yang sebersih ini tuh berbanding terbalik waktu 5 tahun lalu guys. Yang gue baca dari berita-berita dan cerita dari orang-orang di sini, tumpukan sampahnya itu parah banget. Ini karena tempat pengolahan sampahnya itu masih sedikit, tapi penduduknya makin banyak. Terus pada belum sadar juga buat buang sampah cepat dan benar. Sampahnya bertumpuk dan menggunung, bikin lingkungan jadi makin kotor. Bahkan ditetapkan jadi daerah yang darurat sampah. Tapi yang bikin gue kaget, kok bisa ya sekarang jadi sebersih ini? Bahkan udah gak ada lagi yang namanya gunungan sampah guys di sini. Nah, gue beruntung banget sih bisa ketemu dan langsung ngobrol sama Pak Sugiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Banyumas. Dan ternyata kata Pak Sugiri, rahasia buat mengatasi masalah sampah yang menggunung itu adalah mereka punya program yang namanya Sumpah Beruang. Suap sampah berdasarkan uang. Nah, jadi inilah manajemen sampah yang paling awal sebelum ada pengolahan sampah yang sekarang. Katanya dulu itu sampahnya nggak diolah sama sekali, hanya ditumpuk di gunungan sampah ini. Dan sekarang lihat deh, mereka udah stop numpukin sampahnya dan bahkan sisa-sisa sampah yang dulu dibersihin pakai mesin yang namanya mesin luar. Fungsi dari mesin luar ini buat membersihkan sampah yang tercampur sama tanah supaya dipisah tuh sampahnya dan tanahnya. Jadi sampahnya gampang untuk diolah ke proses selanjutnya. By the way, keren lagi, mesin ini tuh inovasi dari Banyumas langsung loh. Dan sekarang gue lagi ada di tempat pengolahan sampah terpadu Kedung Randu atau TPST Kedung Randu. Jujur gue kaget banget sih, ternyata pengolahan sampah di sini tuh lengkap banget. Nih ya, gue coba jelasin. Jadi sekarang di Banyumas, sampah-sampah di rumah itu udah gak diangkut sama pemerintah lagi, tapi diangkut sama kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Bagusnya lagi KSM ini gak hanya ikut ngolah, tapi ikut ngumpulin sampah dan sosialisasi pengolahan sampah ke warga Banyumas juga. Ada sekitar 1.500 orang pekerja dan sekarang satu TPST itu bisa dapat penghasilan bersih sampai puluhan juta. Di TPST Kedung Randu ini sampahnya itu dipisah antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu misalnya sampah sisa makanan, sampah kebun dan lainnya. Sedangkan sampah anorganik itu misalnya botol plastik, kantong plastik dan lainnya. Itu harus dipisah guys, karena cara pengolahannya itu juga beda banget. Kalian nyangka nggak kalau sampah per hari itu 15 ton bisa diolah segitu banyaknya dan bisa menghasilkan uang? Ternyata. Berarti itu termasuk besar banget ya teman-teman. Tuh lihat guys,
Ini berarti sampah itu bisa jadi uang juga ya Pak? Sesuai dengan inovasi Banyumas adalah Superman 2, Super 2, Surat Sampah 2. Apa tadi semua beruang? Sulap sampah berubah-ubah. Terus Ini ngomong secara fisik juga ya punya air Kemudian dari olahraga dan akan lagi pertama dari berbagai macam item rokok yang juga ada beberapa segala macam itu jadi tidak boleh ada oke jadi berikutnya lebih kepada tidak bilang kerjanya apa yang sudah dibilang itu nantinya dalam otomatis organnya akan keluar tidak ini organik langsung jadi pupuk ya Pak? ya tadi saya tidak sampaikan manfaatnya banyak bisa berupa angkot, bisa kompos, ya bisa bisa Tapi ini sampah masuk yang mana organik ke sana dan yang ini ke sini yang jadi pupuk langsung. ini adalah bahan Oke, ini semua juga. karena menyelesaikan SPI speknya kan secara saya maksimal 10%, kadang-kadang di bawah 20%, ya itu masuk harus ada proses lanjutan ringan ya Tapi ini sampah ya dari sana tadi saya sampaikan di sini juga. awalnya di negara kayak PHP ini karena ini kan tempatnya tepat semuanya awal PHP itu di sini ya pemanfaatan ini banyak sekali untuk macam-macam secara fungsi tes kan kandungan proteinnya sampai 60%. Bagus untuk ikan, ayam. Oh iya dia. Oh ini kalau mangkuk. Ini sekitar berapa tadi Pak Wahyu? Tidak hanya akan mendapat menjadi lebih lembut malah. Seperti apa? Bonus kecil ya. Nah, dari sampah-sampah sisa organik yang tadi itu bisa menjadikan membudidayakan mangrove untuk pakan ternak, pakan ikan, pakan ayam, dan lain-lain. Dan itu kandungan proteinnya tinggi. Jadi bagus untuk para peternak yang memiliki banyak hewan ternak. Nah, gunungan sampah ini nggak mungkin dalam ini tadi kan bilangnya 5 tahun ya. Selama 5 tahun itu menjadi gunungan sampah dan itu nggak mungkin dalam satu hari itu selesai. Jadi semuanya itu pasti butuh proses dan perlahan-lahan itu nanti semuanya bersih dan Ini jadi itu bersama ya. Ini jadi aneh. Itu kan ya. Makanya tadi dari jauh keluarga kemana mas? Habis keluarga kemana? Mau bukan ya? Mau berbagi lebih dari cerita ya keluar. Ya, makanya secara fisik bisa dari yang penting tidak ada gambaran. Dan itu secara kadang juga speknya bawah 20%. Jadi kita itu semua guys. Jadi untuk apa ini belum tenang. Allahumma. Nah, di sini kan udah kelihatan hijau sekali deh. Ada sisa-sisa sampah dari 5 tahun yang lalu. Dulunya itu sampahnya itu banyak banget, nggak ada yang ngolah dan bingung gimana caranya. Terus akhirnya ada masyarakat yang peduli dan akhirnya bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup. Dan akhirnya sisa segini, tapi itu benar-benar masih mengganggu sih. Proses tidak semudah bagaimana saya proses
Tapi bisa. Saya jawab bisa. Nyatanya saya bisa. Sudah 5 tahun bisa kan? Di sini sampah sisa makanan bakalan dimakan sama ulat maggot yang nantinya bakalan dijual dan digunakan untuk pakan hewan ternak. Terus sampah plastik yang tidak udah kurang bagus bakalan dikeringin, dicacah untuk dijadikan bahan bakar pengganti batu bara atau yang namanya additive dirafil RDF. Baru dari sisanya dan bisa olah bakalan dimakan di mesin hidrolisis. Gak hanya TPS Teknologi aja guys, tapi ada 23 tempat pembuangan sampah lainnya yang tersebar di Banyumas yang kayak gini. Pokoknya sampai masuk bahkan kita langsung di tempat pengolahan sampah yang terdekat. Nah, setelah semua sampah sampah sudah diolah di TPS atau KSM, sisa sampah yang nggak bisa diolah maka digunakan di mesin hidrolisis dan ada juga di yang bakal berakhir di tempat pemrosesan akhir berbasis lingkungan dan edukasi atau TPK-BLM Banyumas. Jadi bedanya apa ya TPK-BLM sama TPS yang diadu? Bedanya itu dari sumber sampahnya guys. Di TPST, sumber sampah yang diolah itu dari rumah, sedangkan TPA-BLM itu khusus sampah yang sudah nggak bisa diolah banget di TPST. Sebenarnya proses pengolahannya itu kurang lebih sama sih kayak di TPST. Ada ulat maggot, ada TPF juga, ada mesin pembakaran hidrolisis juga. Ya sebenarnya berdua TPA-BLM itu juga bisa membuat pengolahan sampah di Banyumas. Supaya lebih sedikit tuh biar gak terolah sama sekali. Tapi yang paling membedakan adalah di TPA-BLM ini ada pengolahan sampah plastik untuk dijadikan packing block dan bintang. Dan di proses akhir kalau sampah itu semua belum bisa diolah, baru deh masuk ke mesin hidrolisis ini untuk dibakar sama kayak di TPS tadi. Oke guys, sekarang kita langsung lanjut lagi ke TPA-BLM, tempat pemrosesan akhir berbasis lingkungan edukasi. Jadi namanya TPA-BLM itu TPST kurang lebihnya. Ini gedung budidaya marmotnya. Jadi sampah-sampah yang masuk ke TPA-BLM ini adalah sampah-sampah residu semua ini kayak sampah kayu, sampah logam dan lain-lain dari mesin sini. Akhirnya yang masuk ke sini itu residu yang oleh sudah apa namanya dari KSM. KSM itu udah bilang oke nanti sisanya dia logam itu. Contohnya seperti plastik sama residu. Jadi kain sama ini itu kain-kain terus boxan dan apapun itu yang bisa diolah seperti karet gitu ya. Nanti ada KSM yang nggak punya mesin pembakaran hidrolisis, nanti dia bikin mesin kita ada mesin pembakaran ada 5 ABS 100 nya yang besar ABS 50 oke. Nah ini biasa di olahan terus kayak gini ada yang dijual fresh, ada yang dijual keringan. Oke, fresh ini masih hidup harus kita sampai kalau dari oven keringan bisa dikatakan Kira-kira kalau kalian membudidayakan mangut itu mau apa enggak? Mau aku karena cuan. Ya, betul sekali. Ekonomi, udah cuan. Ya, tapi itu menghasilkan uang. Bisa untuk makan ternak, makan ayam. Apa saya tidak suka. Kalau hidup, kalau masih hidup itu tetap menghasilkan uang, tetapi kalau dikeringkan bisa lebih banyak uang. Untuk makanan tertentu buat makan karena edukasi masih ada ekonomi juga yang fokusnya mereka oke itu nanti lebih berbuat nanti makanan itu dimakan oke wah itu oke jadi masukin ke sana dibilang lagi pakai mesin itu dipilah-pilah nanti keluar dari sini masih ada sininya dipilah lagi sama manual orang berarti plastiknya keluar ke sana sama sininya di sini buat di ambilin lagi sama plastiknya dipakai buat gilingan ya ini hanya di rapi dilakukan sama lagi
beratnya juga lebih ringan. Oke, walaupun dia lebih ringan, tapi buat kalau dibanding atau diinjak pakai tumpang cuma pembuatannya bisa dilakukan yang natural dengan plastik nanti dikeringkan yang kering ya plastik yang mengalir jadi nanti hasilnya jadi plastik tapi dua kali habis dikasih nanti juga pasti dilelekan lagi dikeringkan lagi nah itu jadi plastiknya baru masuk ke sini. Bukti nyata dari Subang beruang guys, masyarakat di sini mau aktif juga mengelola sampah. Setiap tempat pengolahan sampah dioperasi langsung sama warga Banyumas. Yang menarik juga dari bikin pengolahan sampah di Banyumas berhasil, yaitu karena warganya yang sadar lingkungan banget. Gue selalu banget sih sama mereka. Menurut gue ini adalah bukti nyata keberhasilan program Sumpah Beruang. Nih bayangin aja, warga Banyumas itu bisa jual sampah organik sama sampah plastik mereka melalui aplikasi yang namanya Salimas dan Teknyong. Sampah yang dijual itu bakal diangkut sama KSN tadi. Nah kalau sampah plastik itu harganya sekitar Rp6.000 guys. Terus yang sampahnya sisa makanan atau sampah organik itu sekitar Rp400 per kilo. Nah semakin diolah harganya juga bakal makin tinggi pastinya. Ya siapa sih yang bakal nolak dapat uang dari sampah? Buang sampahnya deket, diangkutnya cepet, dan dapat uang lagi. Keren banget sih. Jujur gue salut banget, ternyata ada pengolahan sampah yang sekeren ini di Indonesia. Nah, setelah teman-teman lihat video ini tadi, kira-kira di daerah teman-teman ada nggak yang seperti ini? Ada. Ya, berarti kesadaran dari masyarakatnya sendiri juga masih rendah. Semoga kita bisa menerapkan gimana baiknya Banyumas ini mengolah sampah menjadi uang, dan tadi yang tadi sumpah beruang sulap beruang ya betul. Nah terima kasih teman-teman semuanya, semoga kita juga memiliki kesadaran terhadap lingkungan kita memilah-milah sampah bisa menjadi uang. Terima kasih akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.